Bali merupakan salah satu destinasi utama di dunia. Dan tentu ini sebuah berkah tersendiri bagi Bali yang akhirnya mampu menggerakkan perekonomiannya dari sektor pariwisata. Tapi rupanya dengan banyaknya wisatawan yang datang ke Pulau Dewata Bali ini rupanya menimbulkan satu permasalahan tersendiri dari sisi ataupun juga isu lingkungan, utamanya berkaitan dengan pengelolaan sampah. Lantas seperti apa upaya yang bisa dilakukan agar permasalahan ini tidak menjadi ironi baik hari ini dan juga di kemudian hari? Bak berkah namun juga musibah. Inilah yang menggambarkan situasi Pulau Dewata Bali sebagai destinasi wisata jika dikaitkan dengan isu lingkungan, utamanya permasalahan sampah. Bali yang dikenal dengan keindahan alamnya mampu menarik lebih dari 13 juta wisatawan domestik dan mancanegara per tahunnya. Jumlah kunjungan wisatawan ini turut berkontribusi terhadap produksi sampah di Pulau Bali. Sekitar 50% sampah di Bali dihasilkan dari 3 daerah, yaitu Denpasar, Badung, dan Gianyar yang merupakan pusat konsentrasi wisatawan. Maka dari itu, pengelolaan sampah menjadi isu penting yang harus dipahami oleh masyarakat Bali. Melihat permasalahan ini, Pertamina Persero hadir dengan program Desa Energi Berdikari, sebuah program corporate social responsibility yang berupaya untuk membantu warga melakukan pemilahan dan pengolahan sampah, salah satunya dilakukan di Desa Adat Kedonganan Ngardi Resik, Badung, Bali melalui TPS 3R atau tempat pembuangan sampah berbasis reduce, reuse, dan recycle. Supardi, saat ini kita sudah berada di TPS 3R Kedonganan Ngardi Resik begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan sebetulnya aktivitas apa yang ada di sini, mungkin end to end-nya begitu dari sampah-sampah datang sampai nanti kemudian sampah sudah selesai diproses di sini seperti apa? Gini ya, jadi yang kalau ide yang paling membuat kita berbeda itu sebenarnya bahwa masyarakat itu harus berpartisipasi memilah dari rumah. Jadi bukan di sini kita rekan-rekan kami memilah, enggak. Jadi walaupun belum keseluruhan ya. Jadi kita punya pilot project di desa ini bahwa masyarakat tuh sudah memilah dari organik, non-organik, sama residu. Jadi yang organik seperti daun-daun ini kita olah jadi kompos, campur sisa makanan, itu menjadi gimana agar kompos sehat gitu. Jadi intinya begini, kalau masyarakat memilah, masyarakat itu kalau udah memilah, barang-barang yang misalnya daun jadi kompos. Kemudian yang ini kertas, kardus, botol-botol, itu nilainya harganya jadi tinggi gitu. Sudah dipisahkan ya organik Karena dan anorganik begitu ya dari rumah. Yang penting banget dia tuh nggak kecampur sambal, nggak kecampur nasi, nggak kecampur. Itu yang kita hindari. Jadi kalau udah dipisah sana tuh kardus nilainya misalnya 2.000, misalnya PET botol 3.000 gitu. Itu nilainya utuh gitu loh. Makanya itu yang perlu pemilahan. Jadi di sini yang perlu pemilahan itu pemilahan dari warga. Tapi begitu sudah dipilah oleh warga, kemudian tiba di sini, begitu aktivitas apa lagi yang dilakukan? Rekan-rekan ini ada tim pemilah, mereka juga itu yang dicacah. Jadi daun-daun kalau di Bali banyak sekali namanya canang. Canang tuh wadah untuk sembayangan tuh, itu banyak banget. Tiap hari itu satu keluarga bisa ya 30 sampai 150 canang kecil tuh, karena 3 kali mereka sehari. Nah itu yang ditumpuk sana itu akan diolah jadi kompos itu. Dicacah dulu. Nanti yang botol-botol, di sini sebenarnya kayak ini area botol-botol tuh, botol, kertas, kardus. Nah itu nanti ada yang pengepul yang mengambil. Kemudian gitu. Itu dipres dulu begitu ya Pak? Dipres dulu, nanti ada alat pengepresnya itu. Nah kemudian kalau kita berbicara, ini kan artinya tadi perlu kesadaran juga ya Pak ya, dari warga, dari masyarakat begitu untuk bisa mulai memilah sampah dari rumah. Tapi sejauh ini mungkin seperti apa sih sebetulnya pemahaman warga akan hal ini? Yang benar tuh bahwa masyarakat harus memilah dan diambil sesuai hari-harinya gitu. Hari Senin misalnya organik, itu aja diambil. Ini yang intinya, yang kemarin banyak kebakaran TPA, kebakaran ini karena dicampur jadi satu.
plastik itu bahan bakar. Nasi, sisa makanan, dia tuh jadi bahan amonia, bahan bakar juga. Begitu panasnya melebihi ini, dia bersatu, jadi api udah sulit dikendalikan. Nah, makanya di sini yang intinya adalah pemilahan dari rumah itu, biar ada tujuan kita ke depan tuh, jadi bukan hanya agar Kedonganan itu bersih, gitu. Gimana yang jadi inspirasi desa-desa lain di Indonesia, karena manajemennya biar paling enggak inilah yang standar di negara maju itu seperti ini. Desa adat Kedonganan Ngardi Resik memproduksi sampah hingga 30 ton per hari. Saat ini ada sekitar 83.000 meter kubik untuk residu sampah yang dihasilkan perharinya. Sementara sebagian besar sampah organik disumbang dari banyaknya sesajen upacara yang merupakan bagian dari adat Bali. Menghindari bahaya penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir sekaligus sebagai upaya menerapkan pemilihan sampah agar lebih bermanfaat. Pertamina ikut terjun langsung ke masyarakat untuk mensosialisasikan pemilahan sampah dari tahap rumah tangga. Kami di sini di Desa Adat Kedonganan, pemilahan sampah yang kami laksanakan itu melalui TPS 3R, yaitu seperti yang disampaikan tadi, itu bagaimana kita memilih, kemudian ada juga yang residunya itu kepada masyarakat, terutama ini juga yang lakukan semua itu terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Pertamina yang di sini sebagai yang selalu memberikan support kami di Desa Adat Kedonganan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan terutama mengenai masalah sampah. Karena kita ketahui sampah di mana-mana pun, jangankan di Desa Adat Kedonganan, yang kami notabene cuman 1 kilometer persegi dengan penduduk yang cukup padat, yaitu sekitar 1.200 itu penduduk Desa Adat Kedonganan, belum yang dinas lagi. Nah, tapi jangkauan kami di TPS 3R itu cuma untuk 500 kakak. Inilah yang sering menjadi kendala kami di Desa Adat Kedonganan, yang seperti yang saya sampaikan tadi, dengan bantuan-bantuan dari Pertamina dan yang lainnya, kami sangat berterima kasih sehingga kami bisa di Desa Adat Kedonganan untuk memilah sampah yang ada sesuai dengan apa yang direncanakan atau yang dikasih tahu oleh Pertamina itu sendiri. Dengan kecanggihan teknologi, proses pemilahan sampah oleh warga dapat dipantau melalui aplikasi. Selain itu, dalam upaya transisi energi bersih, Pertamina juga menginstalasi pemanfaatan panel surya dengan kapasitas mencapai 6,54 kW peak di TPS 3R desa ini. Dengan listrik yang dihasilkan, membuat aktivitas pengelolaan sampah lebih ramah lingkungan dan membantu meringankan biaya penggunaan listrik di lingkungan TPS 3R. Penerapan energi baru terbarukan di desa ini juga mampu mereduksi emisi karbon sebesar 8.500 ton CO2 ekuivalen per tahun. Mas Aha, terima kasih udah diajak keliling ya ke Desa Energi Berdikari, salah satunya di Desa Kedonganan ini begitu. Mungkin Sama-sama, Mbak. bisa digambarkan sebetulnya peran Pertamina dalam Desa Energi Berdikari ini seperti apa? Jadi sebenarnya kami mencoba mengajak masyarakat untuk merubah mindset atau awareness lebih baik lagi dalam pengelolaan sampah. Jadi bagaimana sampah itu kan menjadi concern tersendiri di Provinsi Bali memang ya. Dengan tingginya jumlah wisatawan tentunya produksi sampah baik rumah tangga maupun organik anorganik juga banyak. Jadi harapan kami dengan program ini kesadaran masyarakat atau warga untuk mulai dari rumahnya sendiri untuk memilah sampah, memisahkan mana yang jenis sampah organik, anorganik, kemudian residu yang bisa diolah supaya lebih mudah bagi pengelolaan sampah tahap lanjutan. Yang tadi sudah kita lihat di TP3SR itu kan. Itu pertama sih yang memang kami sasaran bagi masyarakat. Oke, nah tapi sejauh ini mungkin upaya yang dilakukan untuk tadi kan dimulai dari pemahaman masyarakat terlebih dahulu gitu, tapi kemudian ada action yang dilakukan ya, ada pemilahan sampah, kemudian juga tadi di TPS 3R juga ada pricing-nya juga, kemudian di satu sisi tadi juga menggunakan energi baru terbarukan juga ya untuk
pengelolaan listrik begitu di TPS 3R tadi. Tapi mungkin bisa dijelaskan seperti apa secara detail. Betul, jadi untuk pengelolaan di TPS 3R itu memang kita dorong untuk penggunaan energi baru terbarukan. Di sana kami install atau kami pasangkan panel surya untuk listrik yang digunakan pengolahan sampah di sana. Dengan perhitungan seperti itu sepanjang tahun untuk proses pengolahan sampah setelah dipilah itu bisa menghemat secara rupiah sebesar 13 juta rupiah per tahun. Dan secara reduksi emisi gas karbon itu 8.500 CO2 ekuivalen per tahun. Jadi memang angka itu harapannya dengan percontohan di Kedonganan Ngati Resik ini bisa direplikasi dan menjadi pilot project untuk wilayah-wilayah di Provinsi Bali. Gitu. Jadi kalau satu wilayah punya potensi sebesar itu, kalau direplikasi kemudian berulang di wilayah lain dengan potensi yang sama, tentunya akan besar kontribusinya untuk pengurangan emisi gas karbon. Oke, cukup impactful ya sebetulnya. Nah, kemudian in the future begitu ya, sebetulnya rencana apa lagi sih yang akan dilakukan begitu dengan Desa Energi Berdikari ini? Targetnya memang replikasi, targetnya juga penguatan. Jadi kemandirian masyarakat, bagaimana nilai tambah diciptakan oleh hasil pengolahan sampah dan kesadaran masyarakat ini supaya tidak berhenti pada situ aja. Jadi memang harus ada added value-nya. Itu yang coba kita terus tanamkan ke masyarakat, bahwa nilai tambah dalam bentuk produk hasil olahan seperti kompos dan lain-lain juga terus bisa kita tingkatkan. Dan target akhirnya adalah replikasi program di wilayah lain. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Mas Sahat udah diajak Sama-sama. jalan-jalan dan tadi semoga tercapai ya. Semoga semakin banyak Desa Energi Berdikari di wilayah-wilayah lainnya. Baik. Dan tadi sekali lagi ya, banyak sekali manfaat dari Desa Energi Berdikari ini. Tadi dari sisi lingkungan dan juga dari penggunaan energi baru terbarukan juga ya. Pengurangan Semoga emisi juga. betul, pengurangan emisi juga. Jadi semoga bisa diterapkan dan semakin banyak tentunya. Terima kasih. Sama-sama. Hampir 5 tahun berjalan, program Desa Energi Berdikari Pertamina sudah diterapkan di 85 desa di seluruh Nusantara. Program Desa Energi Berdikari ini telah menghasilkan manfaat 342.000 watt peak energi pembangkit listrik tenaga surya, angin, dan mikrohidro, 609.000 meter kubik per tahun energi biogas dan gas metana, 6.500 liter energi biodiesel per tahun. Secara keseluruhan, program ini berhasil mengurangi emisi karbon sebanyak 729.000 ton CO2 ekuivalen per tahun. Selain membantu menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan potensi di setiap desa, program Desa Energi Berdikari juga telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian dengan multiplier effect hingga 2,5 miliar rupiah per tahunnya. Permasalahan berkaitan dengan pengelolaan sampah ini memang perlu menjadi concern kita bersama, sembari terus meningkatkan pemahaman bagi masyarakat berkaitan dengan isu lingkungan dan juga pengelolaan sampah. Kita juga perlu melakukan inovasi-inovasi dan juga kolaborasi tentunya. Jangan sampai permasalahan yang ada hari ini justru semakin menggunung di kemudian hari dan malah semakin merugikan masyarakat, tidak hanya dari sisi lingkungan tapi juga sosial ekonomi. Syarifah Rama, Haryo Riantomo melaporkan CNBC Indonesia Beyond Business.